Selamat datang di ibadah Image GKPB MDC Nias. Kita percaya Tuhan sanggup menjamah dan memberkati ketika kita mengikuti ibadah Image secara online di rumah kita masing-masing. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Pastikan kamu mengikuti ibadah ini sampai selesai ya. Kita percaya momen ini akan menjadi 1 jam yang mengubahkan hidup kita. Selamat beribadah. I surrender. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada pada malam hari ini, saya percaya bahwa kita semuanya berada dalam hadirat-Nya Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia, karena Dia adalah Allah yang terindah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yang terindah, yang selalu ku puja, yang termanis hanyalah Engkau Tuhan. Tak ku rasa kemuliaan-Mu yang tak dapat ku ungkapkan dengan kata. Hanya puji syukur yang ku berikan, hanyalah sembah sujud yang ku naikkan di hadirat-Mu. Dari awal kita mau menyanyikan lagi lagu ini, mari lebih sungguh lagi katakan Kau yang terindah. Yang terindah, yang selalu ku puja, yang termanis hanyalah Engkau Tuhan. Tak ku rasa kemuliaan-Mu
sorak-sorak bagi Tuhan kita. Teman-teman, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari terangnya Tuhan. Seperti pada lagu ini, bahwa dia mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita. Mari kita menyembah Tuhan lebih sungguh. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Yes Tuhan, Engkaulah yang setia bagi kami Tuhan, bahwa tidak ada yang memisahkan kami dari terang-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu saya mengajak kita sekali lagi mengawali lagu ini. Mari katakan, tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang
Shalom orang muda dimanapun saudara berada. Senang bisa berjumpa kembali walaupun dalam ibadah online. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Namun mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bisa memuji menyembah Tuhan walaupun di dalam ibadah online. Tetapi kami percaya kuasa-Mu yang tak terbataskan itu juga menjangkau hati dan pikiran kami, memenuhi kehidupan kami dengan damai sejahtera-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, bersabdalah kepada kami Tuhan. Sehingga iman kami bisa ditumbuhkan kembali pada malam hari ini. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidup kami akan menjadi hidup yang melakukan kebenaran Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kami beroleh isi hati Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang muda yang luar biasa, pemilik-pemilik masa depan, apa kabar pada malam hari ini? Saya percaya saudara senantiasa berada di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Amin. Saudara, malam ini saya hendak berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan pilihan. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan. Dan ketika kita bisa memilih yang terbaik, dan tentunya pilihan yang terbaik itu datangnya dari Tuhan, maka kita akan memiliki satu hasil akhir juga yang terbaik. Bahkan kita akan mampu meraih janji-janji Tuhan yang terbaik yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Kita akan bisa meraih masa depan yang penuh dengan harapan itu. Oleh sebab itu penting bagi kita pada malam ini mendengar firman Tuhan dengan baik-baik, sehingga pilihan yang terbaik itulah pilihan-pilihan yang terbaik sajalah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian di bawah pimpinan Musa, maka di saat-saat mereka hendak mencapai tahap akhir dari perjalanan mereka, atau tahap akhir dari pengembaraan mereka setelah sekian puluh tahun di padang gurun mereka berputar-putar. Saudara, Musa hendak menegaskan dan meyakinkan orang-orang Israel tentang janji Tuhan, tentang penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan menjanjikan hal-hal yang baik bagi mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Musa mencoba kemudian menyatakan apa yang menjadi keinginan Tuhan ya bagi bangsanya. Saudara, pada malam ini saya ingin kita belajar bagaimana Musa mengingatkan lagi kepada umatnya, kepada umat pilihan Allah yang bernama bangsa Israel ini, bagaimana penyertaan Tuhan dan peristiwa-peristiwa besar yang telah dikerjakan Allah di dalam kehidupan mereka. Sebelum nanti kemudian Musa akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua, saudara. Dan bahkan pada malam ini juga kita akan belajar bagaimana juga Musa mendorong agar umat Israel ya berjuang sampai janji Tuhan tergenapi, yaitu mereka mencapai tanah perjanjian yang namanya Kanaan itu. Karena itu Musa berkata kepada bangsa Israel tentang adanya pilihan yang Tuhan berikan bagi mereka. Ya, ketika Musa berkata kepada bangsa Israel, kepada kalian diperhadapkan jika kalian mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada upah yang tersedia bagi kalian. Ada kehidupan, ada berkat, ada keberuntungan yang Allah sediakan bagi bangsa Israel. Dan juga tentu saja bagi kita pada malam hari ini kalau kita mendengar baik kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya saudara, jika umat pilihan Allah ini tidak taat atau memberontak kepada tuntunan Tuhan,
maka dampaknya adalah kematian, kegagalan dan kutuk. Ini adalah pesan Musa bagi mereka. Ketika mereka hendak mencapai batas akhir pengembaraan mereka. Seperti apa yang dicatat di dalam Ulangan pasal yang ke-30, saudara. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19, demikian firman Tuhan. Musa berkata demikian, saudara. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi bagi kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan firman Tuhan di atas, saudara, dikatakan bahwa hidup ini dipenuhi dengan pilihan-pilihan, saudara. Bagi bangsa Israel pada waktu itu Musa memperhadapkan dua pilihan. Kehidupan atau kematian. Berkat atau kutuk. Dan pada hari ini juga pilihan itu diperhadapkan kepada kita. Ya, pilihan itu sepenuhnya ada di dalam kekuasaan bangsa Israel pada masa itu, saudara. Ketika Musa memperhadapkan kepada mereka, maka berikutnya bangsa Israel tinggal memilih. Dan jika seandainya pada hari ini juga kepada saudara diperkatakan apakah mau memilih kehidupan atau kematian, maka sepenuhnya itu ada di dalam kekuasaan kita. Namun demikian, firman Tuhan memberikan sebuah dorongan yang sangat baik. Kalau kita memperhatikan ayat yang kita baca tadi, saudara, firman Tuhan dengan bijak menyampaikan kepada kita sebuah dorongan, sebuah anjuran, yaitu untuk memilih kehidupan dan bukan kematian. Memilih berkat dan bukan kutuk, saudara. Dan bahkan firman Tuhan memberikan kepada kita alasannya. Kenapa kita harus menjatuhkan pilihan kepada kehidupan. Mengapa kita harus menjatuhkan pilihan kepada berkat. Ya, karena di situ dikatakan apa, saudara? Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Wow, luar biasa, saudara ya. Firman Tuhan bukan hanya berhenti kepada saya dan saudara sebagai yang berkuasa untuk memilih, saudara. Memilih hidup, memilih berkat, saudara. Tetapi juga ini menentukan pilihan-pilihan yang kita ambil pada hari ini. Menentukan generasi berikutnya, saudara. Menentukan masa depan, saudara. Jadi jelas, keputusan kita hari ini pasti akan merefleksikan kehidupan dan keturunan-keturunan kita yang akan datang, saudara. Orang-orang muda yang saya kasihi. Sejak kecil kita sudah diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan, bukan? Betul ya? Kemana kita mau melangkah, itu adalah pilihan kita. Kita memilih apakah mau rajin belajar atau malas-malasan. Kita yang memilih apakah kita mau hidup kita teratur atau kita mau hidup berantakan. Hidup seenak-enaknya saja. Kita yang memilih, saudara, apakah kita mau menuruti nasihat orang tua atau tidak menuruti nasihat orang tua. Betul ya? Orang-orang muda yang saya kasihi, bahkan sampai ketika sudah dewasa pun, pilihan-pilihan hidup justru menjadi semakin banyak dan kompleks, saudara. Semakin banyak. Apakah kita mau mengambil pekerjaan ini atau itu? Apakah kita mau terus-terusan bermalas-malasan atau mau memilih rajin, bangkit dari kemalasan? Ataukah kita mau membantu orang lain atau tidak? Bagaimana kita memilih pasangan hidup? Bagaimana kita memilih teman? Itu semua pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita, saudara. Saudara, ada juga bahkan orang yang berpikir hidup ini mungkin ya yang penting mengalir sajalah. Seolah-olah hidup tanpa ada pilihan, saudara. Saya mau katakan kepada saudara pada malam hari ini, itu pun adalah sebuah pilihan. Orang-orang muda yang hebat, sadarilah, sesungguhnya kamu hidup dengan banyak pilihan. Ya, ada banyak pilihan. Mungkin sebagian dari kamu pada hari ini memilih sebuah pilihan-pilihan yang kemudian dijalani dengan penuh dengan keterpaksaan. Ya, mungkin juga sebagian memilih pilihan-pilihan yang diyakini sebagai sesuatu pilihan yang terbaik dalam hidupnya.
Saudara-saudara yang saya kasih, malam hari ini saya ingin mengatakan setiap keputusan itu akan berdampak kepada masa depanmu. Bahkan tidak hanya kepada masa depanmu, juga kepada masa depan orang-orang yang ada di sekitarmu. Tidak berhenti sampai di situ, juga berdampak bagi kehidupan keturunan-keturunan yang akan engkau hasilkan pada masa depan. Saudara-saudara, oleh sebab itu setiap keputusan kita perlu pertimbangkan dengan matang, saudara. Walau seringkali kita harus akui bahwa itu memang tidak mudah. Hidup di masa-masa yang sulit saat-saat ini kita diperhadapkan kepada ujian-ujian dan tantangan-tantangan yang semakin berat. Di lain sisi iblis dengan segala tipu dayanya semakin meningkatkan intensitas kinerjanya untuk mencoba menjatuhkan kita. Seperti apa yang dicatat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, saudara, di sana dikatakan iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara, mencari mangsa yang bisa dia telan. Saudara, tawaran-tawaran dunia yang menawarkan kenyamanan dan kenikmatan duniawi seringkali membuat kita terpeleset dan jatuh di dalam pilihan-pilihan yang salah. Pada malam hari ini dengar baik firman Tuhan. Dengar baik, pilihlah yang benar, saudara. Belum lagi di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda hingga hari ini, saudara. Kita diperhadapkan dengan berbagai banyak pilihan. Mau memilih hidup takut atau sebaliknya, hidup sembrono dan kemudian tidak taat kepada progres misal. Akibatnya kematian. Belum lagi pendidikan online yang menuntut ada banyak orang-orang muda hari ini harus belajar di belakang komputer, di belakang gadgetnya, di hadapan gadgetnya, saudara. Ada banyak pilihan di sana. Mau sungguh-sungguh belajar atau mau bermalas-malasan. Ya, semuanya ini adalah saat-saat yang memang tidak menyenangkan hari-hari ini. Tetapi itu ada di dalam keseharian kita. Betul ya? Maka melalui firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, Tuhan menuntut kepada kita sebuah ketegasan di dalam bersikap, di dalam mengambil pilihan yang benar. Di hadapan kita pada malam ini ada dua pilihan yang sangat kontradiktif. Kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk, saudara. Keberhasilan dan kegagalan. Pertanyaan besarnya adalah mana yang saudara pilih? Saudara-saudara yang saya kasih, kita tidak dapat berdiri di tengah-tengah sikap kompromitis. Sikap kompromi, suam-suam kuku. Tidak bisa, saudara. Tidak ada istilah 50-50. Win-win solution, tidak ada, saudara. Ketika kita berbicara tentang pilihan yang benar, maka kita harus bersikap dengan tegas. Pada malam hari ini, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan limpah kasih-Nya, saudara. Karena itu dia tidak pernah menginginkan anak-anaknya jatuh di dalam berbagai-bagai persoalan. Dicobai oleh banyak kegagalan dengan kegagalan yang diakibatkan oleh pilihan-pilihan yang bodoh dari kita. Tetapi Tuhan ingin supaya hidup kita berhasil. Supaya hidup kita beruntung, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, malam ini Tuhan ingin kita memiliki kehidupan, bukan kematian. Malam ini Tuhan ingin kita memilih berkat, bukan kutuk, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya kita harus beribadah kepadanya dan taat melakukan kehendak-Nya. Setiap kita orang-orang muda dimanapun saudara berada, Tuhan menginginkan agar setiap kita anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada firman-Nya. Yang hidupnya terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa meraih masa depan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, ayat ini kan adalah ayat untuk pilihan kepada bangsa Israel. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 di sana dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah umat pilihan Allah. Yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Jika saudara hari ini berkata percaya kepada Yesus, berarti saudara, kepada saudara diperhadapkan pilihan ini. Karena saudara adalah umat Allah, umat pilihan Allah, umat yang dikhususkan, yang telah dipilih dari sekian banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Jadi saudara, apa yang menjadi pilihan yang diperhadapkan kepada saudara pada malam ini, kehidupan atau kematian, haruslah menjadi prioritas kita, saudara. Kita harus memprioritaskan kehidupan yang menjadi pilihan kita. Allah memperhadapkan kehidupan dan kematian kepada kita pada malam ini. Berkat dan kutuk, sebuah pilihan yang harus menjadi prioritas kita. Kita dituntut untuk tegas memilih, saudara. Nah, oleh sebab itu, malam ini, pilihlah kehidupan, amin. Pilihlah berkat, pilihlah keberhasilan, pilihlah kesuksesan. Yaitu kesuksesan, keberhasilan, berkat kehidupan yang ada di dalam Kristus. Dan kalau kita berkata kita memilih kehidupan, maka itu berarti yang pertama, saudara, kita harus hidup mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan seluruh kehendak Tuhan, amin. Ya, layaknya sepasang kekasih, tentu saja ketika sepasang kekasih saling mengasihi satu dengan lain, saudara, maka masing-masing harus memberi apa yang pasangannya tuntut, bukan? Ya, saling mengasihi. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21 dicatat di sana, saudara, dikatakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21 di sana dikatakan apa, saudara? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, apa? Dialah yang mengasihi aku. Amin. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun, kata Yesus, akan mengasihi dia. Dan akan, apa saudara? Menyatakan diriku kepadanya. Wow, luar biasa, saudara ya. Kalau kita mengasihi Allah, berarti apa, saudara? Segala apa yang ada di dalam diri Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memilih kehidupan, makna yang pertama kehidupan itu adalah kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Barang siapa memegang perintah-perintah Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya, dialah yang mengasihi Yesus, dialah yang mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, bagaimana orang Kristen mencintai Tuhan tidak terlepas dari bagaimana dia taat melakukan semua perintah Tuhan. Amin. Maka sebaliknya, orang yang tidak taat melakukan firman Tuhan, tentu saja boleh kita katakan yang bersangkutan tidak mencintai Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang kemudian ditegaskan kembali dalam ayat 21 tadi yang kita baca. Kalau kita memegang perintahnya dan melakukannya, dia tidak saja mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal, bahkan dia juga akan menyatakan dirinya kepada kita. Kehidupan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita, saudara. Langkah-langkah hidup kita akan penuh dengan keberhasilan. Langkah-langkah hidup kita akan dipenuhi dengan pertolongan demi pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, pilihlah kehidupan. Hal yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus mendengarkan suaranya. Kalau kita memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan, kehidupan yang kita pilih berada di dalam Yesus, maka itu adalah kehidupan yang berinteraksi. Kita mendengarkan suaranya, kita berbicara kepadanya melalui doa dan permohonan kita, dan penuh ucapan syukur kepada Allah. Allah akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui pewahyuan-pewahyuan yang tidak pernah terfahami oleh kita. Tuhan akan menyampaikan isi hatinya kepada setiap kita, anak-anaknya, amin. Mendengarkan suara Tuhan berarti bersedia hidup di dalam tuntunan Tuhan. Ya, kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan hari-hari ini, saudara. Terutama ketika kita menghadapi banyak dilema-dilema, banyak kebingungan-kebingungan di dalam kehidupan ini. Ketika kita diperhadapkan di dalam keputusan-keputusan yang menuntut kita untuk mengandalkan Tuhan. Maka oleh sebab itu, kita perlu belajar yang kedua, mendengarkan suara Tuhan.
Yesaya pasal 55 ayat 6 saudara. Dan 7 dikatakan di sana apa saudara? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Wow, carilah Tuhan selama dia berkenan untuk ditemui saudara. Amin. Cari. Berseru kepadanya selama ia dekat. Jangan pernah mengabaikan, jangan pernah membuang-buang waktu pada malam hari ini. Carilah Tuhan, berseru, berbicara kepadanya. Dengarkan suaranya saudara. Amin. Saudara yang terkasih, hal yang ketiga yang kita perlu lakukan adalah kita berpaut kepada Tuhan. Hidup berpaut kepadanya. Amin. Hal yang ketiga saudara, hal yang terakhir adalah kita harus hidup berpaut kepada Tuhan. Ya, hidup berpaut kepada Tuhan itu artinya saudara tetap dekat dengan Allah. Sebagai dombanya, sebagai gembala kita yang baik. Kita harus dekat dengan Sang Gembala Agung itu saudara. Allah tidak menginginkan kita keluar dari kawanan-kawanan domba yang sedang dia pimpin saudara. Kita akan tetap berada dekat dengan Allah Gembala kita yang baik saudara. Yang akan menuntun kita ke rumput yang hijau. Amin. Untuk meraih masa depan yang gilang gemilang. Saudara-saudara yang terkasih. Seringkali kita bertindak nakal dengan menjauh dari Sang Gembala itu. Ingat. Seringkali kita memilih menjauh dan meninggalkan kehidupan. Menjauh meninggalkan tuntunan Tuhan bukan? Itulah yang membuat kita kemudian menjadi sasaran iblis saudara. Ketika kita keluar dari tuntunan Tuhan, dari perlindungan Tuhan, kita menjadi makanan empuk si iblis. Kita tergoda kemudian jatuh di dalam dosa. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 memperingatkan kita demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis, apa saudara? Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari siapa yang dapat ditelannya. Malam hari ini saya tidak ingin kalian ditelan oleh iblis. Oleh sebab itu, pilihlah kehidupan. Amin. Mari senantiasa berpaut kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala pilihan-pilihan yang engkau ambil hari-hari ini saudara. Jangan pernah mengabaikan Tuhan. Karena keberhasilan dan masa depan ada di dalam genggaman Tuhan. Saudara-saudara, ketiga hal ini harus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus mendengarkan suaranya. Ya, memiliki jalinan yang intim bersama dengan Tuhan. Mendengarkan suaranya, berbicara kepadanya melalui doa. Dan yang terakhir, senantiasa kita hidup berpaut kepada Tuhan. Itulah yang akan membawa kita kepada akibat daripada pilihan kehidupan, yaitu apa? Hidup yang diberkati. Hidup yang disertai Tuhan dengan berbagai-bagai keberhasilan dalam kehidupan kita. Malam hari ini dengar baik firman Tuhan. Kehidupan berarti berada di dalam tuntunan Tuhan. Kehidupan yang Tuhan ingin adalah kehidupan di mana Allah sendiri yang mengambil kendali kehidupan kita. Dan kalau dengan demikian saudara, hidup kita diambil alih oleh Tuhan. Dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan, oleh Roh Kudusnya. Maka akan kita meraih keberuntungan dan keberhasilan saudara. Jika pada malam ini kita tetap hidup di luar kasih Tuhan, itu berarti kita sedang memilih kematian. Hidup di luar tuntunan Tuhan hanya akan membawa kita dalam kematian demi kematian rohani yang berujung kepada penyesalan. Dosa akan membawa kita kepada penderitaan-penderitaan semata saudara. Orang-orang muda yang saya kasih dimanapun saudara berada. Jika saudara ada sebagaimana ada pada malam ini, itu semua anugerah Tuhan. Itu semua anugerah Allah yang menunjukkan kasih-Nya bagimu. Dia mengasihi engkau dengan kasih kekalnya. Sekalipun engkau sedang hidup di dalam dosa. Sekalipun engkau hidup di dalam pilihan kematian. Dia tetap mengasihi engkau. Tuhan ingin engkau hari ini membuka hatimu menerima Dia. Malam hari ini saudara, ambil keputusan untuk kembali kepada Yesus. Yang akan memberikan kehidupan yang sejati bagimu. Bertobatlah, tinggalkan cara hidupmu yang lama.
Berhenti mengandalkan kekuatan dan pikiranmu yang terbatas. Berhenti hidup di dalam keinginan-keinginan yang menyesatkan, saudara. Malam ini Tuhan hendak menyatakan kasih-Nya kepadamu melalui firman-Nya. Dia adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Dia hendak memberikan kehidupan yang baik bagi kita, saudara. Yang Tuhan mau adalah kita membuka hati kita dan menerima kehidupan itu. Saudara, satu kali seorang tuan sedang mencari sebuah bejana. Bejana adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung air, saudara. Ya, dan pada zaman dulu bejana itu adalah satu benda yang sangat berharga. Nah, sambil berjalan sang tuan melihat dan menilai bejana-bejana yang dia temukan. Ketika dia menemukan bejana emas, dan bejana emas berkata kepada tuan ini, "Pilihlah aku," teriak bejana emas, saudara. "Aku mengkilap dan bercahaya. Aku sangat berharga dan aku melakukan segala sesuatu dengan benar," kata bejana emas. "Keindahanku akan mengalahkan yang lain. Dan untuk orang seperti tuanku, emas adalah yang terbaik." Tuan itu hanya lewat saja tanpa mengeluarkan sepatah kata, saudara. Ketika bejana emas itu berbicara demikian. Kemudian ia melihat suatu bejana perak, ramping dan tinggi. Ya, bejana perak, ramping dan tinggi ini berkata kepada tuan ini, "Aku akan melayani engkau tuanku. Aku akan menuangkan anggurmu dan aku akan berada di mejamu di setiap jamuan makan malammu. Garisku yang sangat indah, ukiranku yang sangat nyata, dan perakku akan selalu memujimu." Tuhan ini hanya berkata dengan diam, saudara. Tuhan ini hanya diam saja, lewat begitu saja. Dan tidak lama kemudian dia menemukan sebuah bejana kaca. Bejana ini lebar mulutnya dan dipoles seperti kaca, saudara. Bejana kaca berkata kepadanya, "Tuanku kesini, tuanku kesini." Teriak bejana ini, "Aku tahu aku akan terpilih. Taruhlah aku di mejamu tuanku, maka semua orang akan memandangku." Namun tuan ini juga hanya diam saja dan melewati bejana kaca ini dan melihat kepada bejana kristal. Bejana kristal berkata, "Lihatlah aku sangat transparan, menunjukkan betapa baiknya aku. Meskipun aku mudah pecah," kata bejana kristal, "aku akan melayani engkau dengan kebanggaanku. Dan aku yakin aku akan bahagia dan senang tinggal dalam rumahmu." Saudara-saudara, Tuhan itu kemudian menemukan bejana kayu. Hal yang sama kepada bejana kristal tadi, saudara, dia tidak berkata apa-apa. Tidak lama dia bertemu dengan bejana kayu dipoles dan diukir begitu indah. Berdiri dengan teguh. Bejana kayu berkata, "Engkau dapat memakai aku tuanku. Ya, tapi aku lebih senang bila engkau memakaiku untuk tempat buah-buahan. Bukan untuk roti ya." Wah, saudara. Bejana dari kayu ini ngomongnya dalam sebuah pilihan. Kemudian tuan ini demikian juga dia tinggalkan saja tanpa berkata apa-apa. Kemudian dia melihat ke arah bawah dan dia menemukan sebuah bejana tanah liat, kosong dan hancur. Tanah liat yang tergeletak begitu saja. Tidak ada harapan untuk dipilih, jelek, saudara. Bejana tanah liat ini hanya diam saja dan tidak berkata apa. Lalu kemudian sang tuan mendekati bejana tanah liat itu dan berkata, "Inilah bejana yang kucari-cari. Aku akan perbaiki dan akan kupakai bejana ini. Dan aku akan buat sebagai milikku seutuhnya. Aku tidak akan membutuhkan bejana-bejana yang lain yang lebih hebat daripada bejana tanah liat ini. Yang aku butuh adalah bejana tanah liat ini. Aku tidak perlu bejana yang tinggi, yang ditaruh di atas rak. Tidak juga membutuhkan bejana yang mulutnya lebar dan dalam. Tidak juga membutuhkan bejana yang hanya memamerkan isi dan kesombongannya. Aku tidak membutuhkan bejana yang merasa diri benar. Tetapi yang aku cari adalah bejana yang sederhana. Yang akan kupenuhi dengan kuasa dan kehendakku.
Kemudian aku akan mengangkat bejana ini menjadi milikku sendiri. Saudara-saudara yang terkasih. Dari kisah apa yang saya sampaikan tadi saudara. Bejana tanah liat itu adalah kita. Kita adalah pribadi mungkin pribadi yang biasa-biasa. Bukan pribadi yang luar biasa. Pribadi yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Pada malam hari ini Tuhan hendak mengambil engkau menjadi milik pusakanya. Menjadi milik kepunyaannya sendiri. Dia akan mengisi engkau dengan anugerahnya. Saudara, mari biarkan Tuhan membentuk kita pada malam hari ini. Sekalipun kita mungkin akan melalui hal-hal yang menyakitkan dalam hidup ini. Yeremia pasal 18 ayat 4 berkata, apabila bejana yang sudah dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Menurut apa yang baik pada pemandangannya, itulah hidup kita saudara. Tuhan hendak membentuk kehidupan kita di dalam setiap pilihan-pilihan yang terbaik. Tuhan ingin membentuk kita pada malam ini. Buka hatimu, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dialah yang akan membawa engkau ke dalam kehidupan yang sejati. Keselamatan dan pengharapan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita adalah keselamatan dan pengharapan yang sejati. Yang akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan berkat dan keberhasilan. Orang-orang muda yang saya kasihi. Tuhan Yesus satu kali berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 10 demikian saudara. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia telah memberikan kepadamu apa saudara? Air hidup. Yesus adalah sumber air kehidupan. Malam ini pilihlah kehidupan yang ada di dalam Yesus, amin. Dengan demikian mulai malam ini kita akan hidup seturut kehendaknya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan apa saudara? Mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita. Dan seluruh akal budi kita akan mengasihi Tuhan. Kita akan terus terhubung kepada Tuhan melalui doa dan permohonan. Berbicara, mendengar suaranya, intim, memiliki kepekaan dengan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kita akan terus hidup di dalam sikap hidup berpaut kepada Tuhan. Mengandalkan dia di dalam segala hal. Saya ingin berdoa buat saudara pada malam hari ini. Agar saudara memilih kehidupan yang sejati yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Sungguh kepada kami diperhadapkan kehidupan dan kematian. Dan pada malam ini ya Tuhan, kami ingin memilih kehidupan yang sejati yang ada di dalam Engkau. Di dalam Yesus Kristus, Sang Sumber air kehidupan. Kami memilih kehidupan yang ada di dalam Engkau ya Yesus. Untuk itu pada malam ini, hamba berdoa bagi setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Setiap pribadi yang membuka hati kepada kehidupan yang sejati. Kepada Yesus Sang Sumber air hidup. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Diamlah, masuklah di dalam hati mereka. Pribadi lepas pribadi. Bertata, berdaulat penuh di dalam kehidupan mereka. Mulai sejak malam hari ini ya Tuhan. Engkau yang mengambil kendali kehidupan mereka. Dan demikian mereka akan terus hidup di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami pada malam ini. Hamba berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah anugerah-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun kami di dalam memahami dan mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati melalui pujian dan firman Tuhan.
Dan sekarang saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting. Yang pertama, info kesan. Bagi setiap kamu pemuda dan pemudi, besok pada hari Jumat akan diadakan kesan youth. Pukul 19.00 atau jam 7 malam. Pastikan hadir ya. Nah, bagi kamu yang hendak memberikan persembahan, persepuluhan, persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, dapat melalui pemimpin kesan atau melalui dompet digital. Dan yang terakhir, jangan abaikan prokes ya guys. Ingat, 5M, ingat kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Thank you for your attention and see you next service. Bye-bye. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah mendengar firman-Nya. Dan tiba saatnya kita akan akhiri ibadah online kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan berkati pada malam ini. Walaupun kami lakukan secara online, tetapi kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas, hikmat dan kasih setia Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kami. Pada malam ini, Engkau Allah yang terus memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, orang-orang muda dimanapun mereka berada. Biar tangan pengasihan Allah yang terus menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini. Kami percaya kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang sejati. Kehidupan yang akan membawa kami ke dalam meraih masa depan yang gilang gemilang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan serta penyertaan daripada Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.